Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Senang sekali Kabar Jambi kembali membersamai Anda hari ini edisi Jumat 6 Desember 2024. Nah, tentunya program Kabar Jambi merupakan program yang nantinya akan memberikan edukasi, wawasan maupun nanti bisa memotivasi dan menginspirasi banyak anak-anak muda dan masyarakat baik di Indonesia maupun di Provinsi Jambi. Dan kali ini saya Malika Hijriati Dewi selaku pembawa acara akan menemani 1 jam ke depan, dan kali ini kita akan membahas tentang tema yang sangat-sangat luar biasa. Untuk anak muda harus menjadi pemuda yang berprestasi untuk menaklukkan mimpi. Dan tentunya kali ini Malika tidak sendirian, tentunya sudah menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa, muda-muda, cantik dan ganteng, namun tetap punya prestasi yang gak main-main nih semuanya pemirsa ya. Kita mau sapa dulu, ada narasumber kita yang pertama mungkin karena ladies first ya. Oke, kita mau sapa terlebih dahulu. Ada Erlin Nokiana selaku Putri Hijab Influencer. Halo Erlin. Halo Kak Malika. Iya, gimana tadi kesini naik apa? Kesininya naik diantar. Oh, diantar ya. Iya. Kirain tadi di jalan kaki enggak? Jalan kaki hampir. Oh, tapi jalan hampir ya? Berpikir ya kayaknya jauh gitu. Oke, baik. Ya, nanti kita akan ngobrol lebih lanjut ya tentang prestasi maupun kesibukannya ya. Dan berikutnya ini nggak kalah ganteng ya. Kalau tadi yang cantik, kita yang ganteng nih. Kita beralih, ada Miko Frenanda. Halo, selamat sore Miko. Sore Kak. Gimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik. Nervous nggak ya atau gimana gitu? Enggak sih Kak. Oh enggak, oke, Santai. santai ya. Iya. Oke. Baik pemirsa, kita akan langsung nanti berbicara dan tentunya akan mengulik untuk kedua narasumber kita kali ini. Oke, baik, langsung aja nih karena memang nggak sabar lagi, kita langsung tanya. Untuk yang pertama kita mau beralih ke Erlin dulu. Boleh. Karena kan Erlin ini udah pakai selempang cantik ya hari ini, dandannya udah wah on point banget ya. Gorgeous. Dan juga aku dengar-dengar prestasinya nggak main-main. Mungkin bisa diceritakan kesibukannya saat ini apa, kemudian prestasi yang paling baru ya, baru dicapai apa aja, boleh disampaikan kepada pemirsa kali ini. Baik, kenalin aku Erliana Nokiana. Saat ini aku seorang mahasiswi aktif di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambi. Dan alhamdulillah tahun 2024 ini aku dipercaya untuk menjadi Putri Hijab Influencer Jambi tahun 2024. Dan alhamdulillahnya Kak Malika, di bulan Agustus kemarin tuh aku baru aja nih pulang dari ajang di nasional, Putri Hijab Influencer Nasional. Dan itu tempatnya di Jakarta waktu itu. Dan kesibukan aku saat ini selain kuliah, aktif di kampus, juga jadi influencer nih Kak. Karena dengan background yang Putri Hijab Influencer saat ini, aku mengembangkan karir aku di sini karena sesuai dengan passion aku sepertinya di sini Kak. Oh gitu, luar biasa. Jadi baru pulang dari nasional ya? Iya, Agustus kemarin. Gitu. Dan juga sekarang sedang studi Iya, pendidikan masih kuliah di universitas di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambi. Ekonomi Jambi. Aku ambil program studi manajemen Kak. manajemen. Oke. Dan sekarang masih semester 5. Oh, semester Iya. 5, itu ya kesibukannya ya. Oke, baik. Nah, Erlin, langsung aja, kira-kira selain menjadi Putri Hijab ini, apa sih yang memotivasi Erlin untuk bisa terus berkarya, kemudian juga bisa ikutan ajang Putri Hijab, kemudian bisa ke nasional juga, tetapi untuk akademiknya tetap di jalan gitu ya, tetap berkarya juga di non akademik. Jadi prestasinya bukan hanya di akademik tapi non akademik juga. Boleh diceritakan gimana Pak? Jadi mungkin semua orang ya Kak, termasuk Kak Malika juga nih, mungkin kita kuliah, kita belajar, itu tuh kan bukan lainnya entar untuk menjemput karir kita. Ya. Nah di balik itu kita nggak melulu dong belajar, nggak melulu kita cuman mengejar nilai IPK. Banyak nih step-stepnya, banyak goals-goals kita di balik itu semua gitu. Nah jadi aku biar nggak monoton nih, kita cuman belajar dan kita nggak tahu rezeki di balik apa prestasi ataupun organisasi yang kita ikuti di balik itu. Kita bisa nemuin rezeki baru, kreativitas baru. Nah disitulah nih Kak, aku berpikir sepertinya kayak aku nggak boleh nih cuman belajar doang, aku harus punya nih kesibukan yang lain buat grow nih, buat grow up nih, buat diri aku nih gitu. Nah selain itu tentunya ya
semua anak pastinya ingin memberikan prestasi, ingin membanggakan kedua orang tuanya. Iya, intinya Iya. punya tujuan kalau kita mau membanggakan orang tua, Iya. tidak hanya punya prestasi di perkuliahan, di akademik ya, maksudnya aktif di kelas, tapi juga di luar kita harus berkarya dan Iya. berprestasi gitu ya. Oke, Erlin, sebentar kita mau langsung pindah dulu Boleh. ke sebelahnya ya, geser sedikit ya, geser minggir dong gitu ya. Nah, untuk Miko kesibukannya sekarang apa? Selain kuliah ya sekarang ya, mungkin bisa diceritakan prestasinya dalam kurun waktu 2 tahun belakangan ini apa, dan pertanyaannya sama juga langsung aja ya, apa yang memotivasi Miko agar bisa berprestasi baik itu di perkuliahan maupun di luar perkuliahan. Silakan Miko. Baik Kak Malika, sebelumnya Ya. perkenalkan nama saya Miko Fernanda. Saya merupakan mahasiswa aktif di Universitas Jambi. Sekarang sudah menempuh di jenjang semester 5 dan dari program studi administrasi pendidikan Kak. Kesibukan Miko sekarang yaitu Miko di semester 5 ini lagi sibuk di magang kependidikan di Rektorat Universitas Jambi, dan juga selain magang Miko juga mengerjakan tugas, membuat laporan magang, dan juga mencari informasi-informasi lomba yang ada di sekitar kampus maupun di luar kampus sih Kak. Terkait event atau hal yang memotivasi Miko, Ya. hal yang memotivasi Miko yaitu merupakan untuk mengasah mental dan menambah pengalaman Kak. Karena kita tahu bahwasanya perlombaan itu kita ikuti berdasarkan apa yang kita tahu. Dengan lomba tersebut kita menambah jam terbang, menambah pengalaman, hal yang tidak kita ketahui sebelumnya kita tahu gitu Kak. Dan event yang Miko ikuti terakhir Ya. yaitu di tahun 2023, yaitu di MTQ Mahasiswa Nasional di Universitas Brawijaya Kak, di tahun 2023 dulu di bulan November, dan alhamdulillah mendapatkan juara harapan ketiga Kak. Luar biasa. Gitu sih Kak. Wah, itu aja ya. Dan juga kakak, ini karena kita udah sering bilangnya kakak ya, jadi di sini nggak kerasa ya. Iya, Kak. Oke, dan Miko juga ada informasi bahwasanya Miko juga pernah juara baca puisi juga ya, Peksiminas ya. Alhamdulillah juga ikut lomba Peksiminas, Pisma, lomba yang terkait dengan bidang seni Kak. Terakhir di bulan Oktober 2024 ini, Miko mendapatkan juara 3 di Pisma Nasional FKIPS Indonesia Kak. Oke, baik, luar biasa. Nah, berikutnya Miko, bagaimana sih caranya agar bisa mengatur waktu ini ya, antara organisasi, aktif juga ya di organisasi ya, kemudian tadi ada Pisma juga ya, kemudian juga di PTQ kalau nggak salah, Iya, benar di ya? PTQ, di PTQ. Itu juga di bidang keagamaan ya, Iya. pemirsa. Bagaimana sih caranya mengatur waktu agar bisa memanajemen dengan baik antara perkuliahan, organisasi, maupun bisa berkarya dan berprestasi? Itu kan butuh kecerdasan yang cukup baik ya, dan cukup kompeten dalam mengatur waktu. Nah, boleh diceritakan kepada anak muda Jambi gimana sih tipsnya gitu ya? Untuk Silakan mengatur Miko. waktu, Miko sendiri menggunakan skala prioritas Kak. Oh, skala prioritas Kita harus ya. tahu mana yang lebih penting. Apakah itu eventnya skalanya nasional ataupun daerah. Jadi itu kita harus tahu bagaimana apa harus kita ambil duluan. Dan untuk perkuliahan, dan dosen Miko sendiri juga mendukung dari perlombaan-perlombaan yang Miko ikuti Kak. Dan organisasi juga begitu, harus diselingi dengan organisasi. Karena tanpa organisasi Miko juga bukan siapa-siapa di Universitas Jambi Kak. Dengan organisasi UKM PTQ Araihan yang menjadi wadah Miko dalam menyalurkan bakat Miko di bidang syarhil Quran Kak. Akhirnya bisa menembus di nasional kemarin. Baik Miko, jadi untuk berprestasi di luar itu kita juga menambah jam terbang, Iya. meningkatkan kemampuan juga untuk memanajemen waktunya, punya skala prioritas. Iya. Gitu ya Miko ya. Iya. Nah, kita mau beralih nih, kalau untuk Erlin gimana sih cantik? Gimana sih untuk bisa mengatur waktu? Biasanya kalau untuk perempuan kita lebih ribuh ya. Aduh, lala-lalanya belum lagi untuk me time sendiri tuh perlu yang waktu paling yang penting. bener kan? Nah, itu gimana tuh manajemen waktunya? Bisa berkarya, bisa ikut ajang nasional tapi punya skala-skala prioritas manajemen waktu yang baik tuh gimana? Boleh, silakan. Erlin. Kalau menurut Erlian ya, Ya. Kak, time is everything gitu. Time Time is management itu is everything gitu. Karena Everything. banyak hal penting nih, tapi nggak semua itu harus kita kerjain. Karena yang paling terbaik kita itu mengerjakan sesuatu yang penting. Bener nih kata Miko, kita tuh punya skala prioritas Kak.
Ya. Mana sih yang harus kita kerjain terlebih dahulu dan hasilnya tuh harus maksimal gitu. Kita nggak bisa loh ngerjain semua itu dalam satu waktu gitu. Kita harus punya skala prioritas itu tadi. Makanya time management waktu tuh penting banget. Ya bisa dicontohin nggak hal kecil yang seperti apa? Misalkan ada kerjaan yang gimana nih urgentnya, bisa dijelasin Misalnya spesifiknya, detailnya gimana tuh baginya? Dengan Ya. background kita nih ya sebagai masih mahasiswa, Ya. masih mahasiswi belajar kan. Dengan kesibukan yang sekarang nih sebagai influencer, kadang kita dipanggil nih Kak untuk visit store ataupun ada kegiatan di luar selain kuliah. Nah, disibukannya lagi hari ini harus datang nih, harus ke kampus nih gitu kan. Harus ada kita harus banget nih datang ke kampus Iya. nih. Gitu karena tujuan kita awalnya ini adalah pendidikan ini tadi. Nah, itu yang namanya tadi manajemen waktu yang penting. Kita harus dahulukan dulu ke kampusnya, baru kita atur waktunya untuk mengejar si organisasi dan juga karir ini tadi gitu Kak. Gitu ya. Berarti ya memang harus ada yang benar-benar kiranya urgensi, kita harus bisa memanajemen dan prioritaskan terlebih dahulu ya. Oke, baik. Nah, kira-kira selain itu ada nggak ya kira-kira tantangan nih? Baik itu dalam meraih prestasi atau ada suatu kendala, Gejolak ya? iya gejolak asmara ya, bukan, tapi bukan gejolak asmara, ini gejolak untuk melawan diri sendiri atau mungkin ada dari faktor eksternal ya yang mempengaruhi, aduh udahlah ya aku capek banget nih, udah kampus, udah mau ikut organisasi, udah mau prestasi juga, mau ngejar lomba ini lomba itu. Nah kira-kira dari Erlin gimana tuh Erlin? Kalau menurut Erlin sendiri yang paling susah nih Kak, mungkin nggak Erlin aja di semua orang, konsisten itu yang paling susah. Konsisten. Apalagi sebagai influencer sekarang nih, itu tuh kita paling harus banget nih ngonten gitu kan. Kita harus banget upgrade, mengisi Instagram kita gitu, apalagi sebagai putri influencer sekarang ini. Nah tapi kita nggak boleh dong stuck di situ aja gitu kan. Dengan kendala yang ini nih, aku harus gimana ya gitu. Nah itulah gunanya aku memiliki lingkungan yang bikin aku tuh bisa grow gitu Kak, yang men-trigger aku biar aku tuh bisa keluar dari zona nyaman. Tapi sebenarnya nggak boleh ya kita keluar dari zona nyaman, kita tuh harus memperluas zona nyaman itu gitu. Jadi ketika aku tuh udah punya lingkungan nih yang bisa men-trigger aku untuk konsisten terhadap apa yang aku lakukan sekarang, aku yakin sih itu hasilnya bakal maksimal. Apalagi apa yang aku jalani sekarang itu sesuai banget sama passion aku sekarang gitu Kak. Oh gitu ya, jadi emang kita harus punya konsistensi yang baik ya, pemirsa ya, anak-anak muda juga harus konsisten, ibaratnya itu jangan labil ya, kalau anak muda zaman sekarang tuh mungkin ragu-ragu, pokoknya kita harus babat aja. Karena ya. kita tuh semangatnya tuh di awal, ayo gitu, udah besokannya Biarin males aja lagi, gitu ya. Gitu. Tapi emang harus dieksekusi ya gitu ya. Iya benar, nah eksekusinya itu yang paling penting. Kalau Erlin gimana eksekusinya? Eksekusinya nih kita tentunya punya perencanaan dulu nih Kak. Perencanaan dulu. Apalagi sebagai sekarang nih putri influencer yang diposting di media sosial itu nggak sekedar ada ide di post, tapi tuh bener-bener kita pikirin dulu nih, oh ini layak nggak ya? Apalagi sebagai background sekarang ini patut nggak ya untuk diperlihatkan ke audiens aku gitu Kak. Nah setelah itu semua deal nih klop gitu, baru deh berani untuk mengeksekusi dan konsisten dengan niche Instagram aku gitu Kak. Berarti selain berprestasi kita harus bisa juga unjuk diri dan konsisten nih dalam mungkin mengenalkan belajar terus juga karir. bermanfaat, prestasi yang kita udah dapat itu kita juga bisa memberikan kebermanfaatan untuk teman-teman di sekitar, menginspirasi ya. Oke. Nah, berikutnya kalau dari Miko sendiri nih, biasanya kalau cowok ini mungkin lebih sigap lah ya menghadapi tantangan yang ada dan kehidupan ini gitu kan, bisa lebih satset ya. Nah kalau dari Miko ada nggak tantangan ketika lomba kemudian dihadapkan dengan apa, atau mungkin ada ngerasa minder mungkin ya, atau barangkali merasa aduh aku kayaknya nggak dulu lah, tiba-tiba di tengah jalan padahal udah mempersiapkan segala halnya untuk bisa ikut lomba gitu. Nah, kalau dari Miko apa aja tuh tantangannya dalam berprestasi itu? Kalau untuk tantangan Kak, lebih ke rasa malas tadi Kak. Malas. Rasa malas, melawan rasa malas tersebut menjadi hal tantangan terbesar sebenarnya Kak. Dan konsisten tadi juga Kak. Karena kita di lomba itu perlu namanya latihan, perlu namanya dengan kerjasama tim. Karena syahrir Quran itu ada 3 Kak. Harus ada kekompakan dari ketiga tersebut. Dan rasa minder tadi tentunya juga ada Kak.
kemarin di lingkungan, soalnya di Pulau Jawa, di Universitas Brawijaya, itu lawannya itu sekitar 130 universitas yang ada di Indonesia, Kak. Jadi kami tuh pikir kita tampilkan aja semaksimal mungkin, apapun hasilnya nanti, itu merupakan jalan yang terbaik. Dan alhamdulillah kami di penyisihan dapat juara satunya, Kak. Itu berarti Miko perwakilan dari Mewakili Universitas Jambi, Universitas Kak. Jambi. Berarti Iya. mewakili Jambi juga ya? Iya, Kak. Luar biasa. Kemudian pada saat di sana ada nggak tantangan dalam menghadapi kompetisi itu kira-kira? Tantangannya kemarin, Kak, itu pas di finalnya, Kak, Iya. kami itu kurang dari segi hafalannya, Kak. Karena baik. judul dengan teks yang dilombakan itu diberikan sehari sebelum final. Jadi itu kami harus memotivasi lagi dan menghafal teks yang 2 lembar itu dalam waktu sehari, Kak. Dan alhamdulillah dapat di harapan ketiga. Sehari ya? Sehari, Kak. Wah, luar biasa. Nah, Miko, nanti kita akan coba Miko untuk sedikit memberikan pertunjukan seputar prestasinya, tapi tahan dulu ya. Erlin juga sabar, kita akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama Kabar Jambi hari ini. Ya baik, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Kabar Jambi, tentunya masih bersama saya Malika Hijriati, dan tentunya kita dengan narasumber-narasumber anak-anak muda yang berprestasi. Dan untuk berprestasi itu mereka punya tujuannya, karena tujuan-tujuan itu akan mengantarkan mereka kepada mimpi-mimpi yang akan mereka taklukkan nantinya. Oke, karena tadi kita sudah sedikit ya menspil ya. Kita udah sedikit bilang kalau kita akan melihat pertunjukan dari Miko, persembahan spesial dari Miko, narasumber kita sebagai mahasiswa berprestasi, terutama di bidang syarhil ya. Penceramanya sudah sampai nasional nih pemirsa, anak-anak muda tuh harus bisa mencontoh Miko nih ya. Nah, boleh sedikit Miko, atau mau baca puisi juga boleh, karena Miko ini juga pembaca puisi andal ternyata ya. Wah, luar biasa. Boleh Miko mau menampilkan apa kira-kira Miko? Mungkin boleh baca puisi, Kak? Oh, baca puisi, Ya. kita mau dengar ya. Boleh, nanti ini kamera standby Duduk ya, aja, mau Kak. ngerekam persembahannya Duduk Miko aja ya. boleh, Kak? Oh, boleh duduk Oh, boleh aja ya. Boleh, kita akan langsung melihat persembahan puisi dari narasumber yakni Miko, mahasiswa prestasi. Silakan Miko. Mungkin Miko akan bacakan puisi dari Sapardi Djoko Damono, salah satu pencipta puisi favorit Miko. Miko sering bacakan puisi Bapak Sapardi Djoko Damono, yaitu judulnya Aku Ingin. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan, yang menjadikannya tiada. Boleh dong beri tepuk tangan yang meriah untuk Miko. Ini ada berapa pasang juta mata ya di sini ya. Keren banget ya. Aduh, gimana Erlin? Bisa diberikan reviewnya tadi? Tersepona. Oh, terpesona. Wow. Pokoknya kalau cewek-cewek tuh ibaratnya aduh udah cair ya. Sering didengar waktu masa SMA. Oh, iya benar. Iya, benar. Aku juga suka banget puisi ini Iya. karena Bapak almarhum Sapardi Djoko Damono juga termasuk penyair yang aku suka karena karyanya bagus-bagus juga. Iya. Baca puisi juga kan? Wah, Iya. ya kalau kita mah bisa aja ya. Kamu Semuanya jangan-jangan kamu juga baca puisi bisa? Ntar di belakang aja kali ya. Pokoknya kita di sini multi talent ya, Iya. multi talent. Oke, baik, luar biasa Miko. Nanti kayaknya kita bisa dengar Miko baca puisi di lain kesempatan lagi ya, atau bisa dengarkan siraman rohani dari Miko. Oke, baik. Nah tadi
berhubung Miko sudah baca puisi, itu kan pasti harus punya vokal, kemudian juga punya intonasi suara yang harus mumpuni ya, dan nggak semua mahasiswa ataupun nggak semua anak-anak muda itu punya kemampuan yang seperti Miko, baik itu di kampusnya, dan ini juga menjadi bekal loh untuk bisa berprestasi ataupun mengembangkan nanti keterampilannya di luar dan bisa berkompetisi di banyak event-event gitu ya. Nah Miko, pertanyaannya, kira-kira bagaimana sih Miko bisa menjaga stabilitas suara ataupun stabilitas performa dari Miko dalam baik itu tampil atau mungkin nanti ikut kegiatan-kegiatan yang bisa dibilang kompetisi ya, untuk bisa tanding lagi tuh. Gimana tuh caranya biar jaga stabilitas dan performanya? Silakan Miko. Untuk menjaga stabilitas itu Kak, kita harus yang namanya mengejar jam terbang. Oke. Karena dengan pengalaman itu sendiri, kita akan tahu bagaimana vibes tersendiri dari setiap kompetisi yang kita ikuti Kak. Dan Miko sendiri telah mengikuti perlombaan puisi ini dari sejak kelas 6 SD Kak. Kelas 6 SD Miko mengikuti provinsi di Padang, di Sumatera Barat, yaitu lomba Porsadin waktu itu Kak, di 2015 dulu, dan alhamdulillah mendapatkan juara 3. Dan di awal dulu Miko itu belajar yang namanya vokal, gestur, mimik, intonasi, artikulasi, itu memang dibentuk dari kecil dulu Kak. Sampai sekarang Miko mempertahankan itu dan belajar terus-menerus, dan apapun itu lombanya selagi Miko bisa dan Miko yakin itu mampu Miko ikuti, akan Miko ikuti Kak. Baik dari skala daerah, skala kampus maupun di luar kampus itu Kak. Tapi kalau sekiranya ikut-ikut yang di luar provinsi itu bakalan capek ya, pasti lelah juga ya Bunda ya, gitu ya. Itu gimana tuh kalau lelah, istirahat kah atau memang harus memaksakan diri agar bisa terus menjaga konsistensi dan performanya tuh Niko? Kalau untuk lelah tadi Kak, mungkin dengan istirahat sih Kak. Tapi kalau kita paksakan, kalau kita tidak fit, itu tidak bagus juga untuk dari penampilan kita Kak. Karena penampilan kalau kita tidak fit juga tidak maksimal Kak untuk penampilannya. Oke, baik Piko gitu ya. Jadi intinya tetap menjaga jam terbang, latihan, terus juga kalau sekiranya memang lagi kurang fit, istirahat dulu. Nggak apa-apa istirahat, tapi nanti dilanjutkan. Jangan kelamaan istirahatnya ya. Nanti keburu rebahan terus ya. Iya. Nah, sekarang kita beralih sama Erlin. Mungkin pertanyaan juga masih sama ya. Kira-kira bagaimana sih cara menjaga stabilitas baik itu kesehatannya ataupun menjaga stabilitas dari kegiatan-kegiatannya agar semuanya bisa jalan terus gitu. Boleh, silakan Erlin. Kalau Erlin pribadi sih di tengah kesibukan kita nih Kak, yang kesini ke situ ataupun ada kegiatan itu, diri sendiri tuh lebih penting gitu. Kadang kita lupa nih kalau diri kita tuh butuh waktu untuk sendiri, butuh, bahasanya sekarang tuh me time gitu. Kita juga perlu nih untuk merecharge energi kita lagi untuk kegiatan besokannya, terus untuk mengatur lagi nih stabilitas performa diri kita gitu sih Kak. Kalau Erlian caranya jangan lupa sisakan waktu untuk diri sendiri. Biasanya kalau untuk diri sendirinya ngapain aja? Atau mungkin ngopi atau baca buku atau barangkali mendengarkan musik-musik kesukaan gitu. Kalau Erlin gimana tuh? Kalau Erlian yang paling pertama nih Kak, kalau me time tuh nonton bioskop. Nonton bioskop. Seneng banget nonton, by the way. Suka banget nonton. Filmnya apa kira-kira? Yang genre hiburan kah atau kalau apa? Kalau genrenya sih kadang lebih seneng yang cerita-cerita nyata gitu Kak. Oh, cerita nyata. Yang fakta ya. Fakta. Terus makanya kita bisa realistis ya. Nontonnya cerita nyata gitu. Terus apa lagi kira-kira? Terus mengisinya saya nonton. Pernah ketemu Kak Malika juga. Oh, pernah ketemu saya di suatu tempat lagi. Kita lagi apa waktu itu? Me time. Oh, me time. Dan kita juga ngopi ya waktu itu, ngopi bareng ya. Oke, gitu. Oh gitu ya cara menjaga stabilitasnya, luar biasa. Nah kemudian juga Erlin kira-kira dalam perjalanan karirnya untuk menjadi generasi muda yang terus berprestasi tapi juga tidak meninggalkan kewajiban sebagai seorang mahasiswa ataupun mahasiswi di perkuliahan, kira-kira apa sih pentingnya bagi Erlin, orang-orang terdekat, kerabat, teman, ataupun orang tua, seberapa penting sih peran mereka bagi Erlin? Atau bisa diceritakan seperti apa mereka memberikan dukungan kepada Erlin sehingga
bisa terus maju dan berkarya gitu. Silakan. Terima kasih Kak. Ya. Itu tadi yang seperti yang jelasin di awal, kalau lingkungan itu penting banget untuk men-trigger proses kita. Terutama temen yang paling deket nih Kak, yang sering tiap hari kita ketemu. Terus keluarga, orang tua, itu menurut Erlian sangat berperan penting. Kita nggak boleh egois nih, menganggap kalau kita tuh bisa semuanya sendiri. Karena kadang kita tuh perlu teman, perlu tempat cerita juga nih Kak. Di saat kita tuh letih-letihnya, capek-capeknya nih menghadapi nih problem roller coasternya nih yang kita hadapin ya. Kadang Perlu tuh, rumah untuk pulang ya iya, ternyata ya. perlu rumah untuk pulang. Oke. Kalau menurut Erlian sangat penting peran dari apalagi orang tua. Terutama ayah dan ibu, menurut Erlian tuh udah sangat luar biasa sejauh ini buat nggak pernah bilang enggak untuk kalian berproses Kak sejauh ini. Mereka selalu berkata iya untuk apapun nih hal-hal baik yang ingin Erlian lakukan. Dan tentunya nggak lupa orang tua tuh selalu meng-cross check, selalu mengingatkan, selalu menjaga apa yang akan Erlian ikuti ke depannya gitu. Ya luar biasa kalau ngomongin orang tua ya. Mulai dari support badan dan semangat yang luar biasa. Oh iya, ternyata memang peran orang tua maupun kerabat-kerabat terdekat itu memang sangat diperlukan ya dalam kita meraih sesuatu yang nantinya kita bisa menaklukkan mimpi-mimpi kita. Nah, kemudian kalau Niko sendiri, masih pertanyaan yang sama Miko, kira-kira seberapa penting peran-peran orang terdekat, barangkali orang tua, maupun tadi udah dibilang juga bahwasanya dosen-dosen di prodinya Miko tuh ternyata sangat mendukung para mahasiswa dan mahasiswinya untuk berprestasi ternyata ya, tanpa harus ada tekanan yang luar biasa gitu ya di suatu perkuliahan gitu. Kalau dari Miko sendiri seberapa penting? Boleh diceritakan? Seberapa penting lingkungan itu menjadi titiknya Kak, karena lingkungan kita yang membentuk kita gitu. Nah, keluarga juga menjadi hal yang sangat berpengaruh juga Kak. Dengan adanya keluarga juga, Miko kalau sebelum lomba itu selalu mengabari, selalu VC, selalu telepon, kabari kalau Miko hari ini lomba, Mak, Bapak, tolong mohon doa restunya gitu. Nah, juga kawan-kawan terdekat juga, yaitu ada terutama Yogi dan Ihsan juga berperan penting juga Kak. Karena dengan kawan-kawan tersebut juga membentuk Miko agar menjadi lebih baik lagi Kak. Karena kata pepatah itu kan, kalau kita berkawan dengan orang yang jual parfum, kita akan harum. Kalau kita berkawan dengan orang yang kerja di tempat sampah, mungkin agak bau Kak. Oh, gitu. Dan juga orang tua juga menjadi hal yang sangat memotivasi juga, dan lingkungan. Dan terutama dosen dan guru-guru juga Kak. Dosen guru. Selalu Kalau dari teman-teman biasanya memberikan dukungannya itu yang seperti apa tuh? Kalau orang tua kan mungkin Support. bisa materialnya atau mungkin yang penting kalimat afirmasi positif untuk anaknya tercinta gitu ya. Kalau dari teman-teman yang lain gimana tuh Miko? Mungkin dengan mensupport Kak, mensupport dengan mungkin dengan mengajak ngumpul. Yuk kita ngumpul yuk. Ini bahas ini yuk, Mas lomba ini. Saya mau lomba nih besok nih, ngumpul yuk, bahas yuk gitu. Nah, dan juga bahas terkait dengan event-event yang lain Kak. Oh, event-event yang lain itu intinya diajak untuk bisa saling diskusi dulu ya gitu ya, sharing karena juga, Kak. itu pentingnya Bertukar pikiran. teman ya. Dan tentunya juga pemirsa, kami mengundang para pemirsa maupun penonton yang nonton hari ini Kabar Jambi, jangan lupa untuk bisa berkomunikasi secara langsung menggunakan via telepon, bisa menghubungi di 081174333133 atau di nomor interaktif di 074166. Nah, kemudian juga kita masih lanjut nih mau ngobrol sama Miko. Tadi yang paling menarik itu kan Miko ini banyak temennya ya. Kemudian tadi bilang ada Yogi juga, dan Yogi itu pemirsa merupakan salah satu penyiar juga di TVRI. Mungkin nanti bisa ada next ya berdua ya. Gimana tahu ya. Oke. Nah, itu untuk Miko sendiri kan banyak teman-temannya. Kira-kira dari diri Miko sendiri kan pasti nanti ketika Miko lomba pun juga ada yang dalam tim. Nah, kira-kira kinerja yang baik dalam sebuah tim itu seperti apa bagi Miko? Atau bisa diceritakan bagaimana sih bisa bekerja sama dengan baik di dalam tim dan bisa bersama-sama untuk menaklukkan mimpi-mimpi dan bisa maju bersama gitu ya. Biasanya kan kalau dalam tim pasti ada clash-nya atau salah pendapat gitu ya. Nah, kira-kira kalau ada Miko sendiri seperti apa kerjasama dalam tim itu? Saling percaya.
Oh, saling percaya. Karena dengan saling percaya itu Kak, kita tahu kalau kita ini bisa. Kalau Ihsan bisa, Miko bisa, Gi bisa. Kita yakin dengan kita saling percaya satu sama lain, kita akan bisa nampil semaksimal mungkin Kak. Dan kami selalu bilang sebelum tampil ataupun sebelum mengikuti event itu Kak, kami terus bilang dalam tim, apapun hasilnya, apapun yang terjadi di depan panggung, di atas panggung, itulah penampilan kita. Dan jangan saling menyalahkan. Karena kalau kita saling menyalahkan Kak, jadi adanya ketidakadilan namanya Kak. Karena kita tahu kan kemampuan kita masing-masing, jadi kita harus saling support antara satu dengan yang lain. Gitu, Kak. Iya, betul-betul. Saling Berarti percaya. memang harus saling Percaya percaya dan saling support. saling support. Nah, tapi kan Miko biasanya tuh kita nggak bisa menyamakan teman yang satu dengan teman yang lain untuk karakteristiknya ya Miko ya, terutama dalam tim. Pasti kan Miko sudah pernah disandingkan dengan beberapa teman yang bukan teman dekat atau seperti apa. Nah, kira-kira bagaimana tuh cara Miko untuk bisa membangun chemistry? Kan biasanya kalau untuk percaya kita harus ada chemistry dulu ya, biar nanti kedepannya lebih enak untuk langkah-langkah lomba, untuk langkah-langkah mengerjakan lombanya atau mau kerjasama. Nah, kalau dari Miko sendiri ada nggak kiat-kiat untuk bangun chemistry dalam tim itu agar bisa kompak gitu? Boleh Mungkin Miko? dengan latihan yang lebih rajin lagi, dengan sering bertemu Kak. Karena kalau kurang chemistry juga kurang bagus juga dalam segi penampilannya Kak. Kemarin Miko disandingkan dengan tim yang lain, ada kesalahan sedikit, tapi setelah itu kami evaluasi, kami perbaiki kesalahannya, dan penampilan selanjutnya kami bisa berhasil Kak. Oh gitu ya, pokoknya ada evaluasi, Ada evaluasi dan, komunikasi juga. komunikasi Itu juga. yang ya, intinya harus saling koordinasi, itu yang Iya, penting iya. ya, walaupun memang chemistry-nya masih harus dibangun, tapi kita harus tetap membangun komunikasi yang Iya. baik. Hubungan aja harus ada komunikasi, Iya, masa dalam tim enggak ya? Oke, kita akan ngobrol-ngobrol lagi, ini sangat menarik, masih banyak yang akan kita ulik dari dua narasumber kita hari ini yang berprestasi untuk bisa menaklukkan mimpi-mimpinya yang luar biasa. Untuk itu kita akan kembali lagi bersama Kabar Jambi, tetaplah bersama kami usai jeda pariwara. Ya baik pemirsa, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dengan tema Muda Berprestasi untuk Menaklukkan Mimpi. Nah kalau tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Miko gimana nih cara untuk membangun komunikasi dalam sebuah tim. Namun sebelum itu karena ada suara penelpon kita langsung saja mengangkat. Halo, dengan siapa? Di mana? Halo. Halo, selamat juga dengan Yudi di Telana ya Mbak Malika. Ya, baik. Halo Pak Yudi, selamat sore. Pak Yudi di Tanah ya. Boleh disampaikan Ya, Bapak apa sore yang juga, Mbak. ingin Terima disampaikan? kasih, Mbak Malika atas Ya, apa yang ingin disampaikan waktunya untuk yang para diberikan. narasumber, Pak? Ya, terima kasih Mbak atas waktunya. Ya, pertama saya harus memberikan apresiasi penuh terhadap acara Kabar Jambi ini ya. Ini sudah banyak sekali ditampilkan setiap hari Jumat. Itu anak-anak berprestasi di Jambi. Jadi itu saya harus ikuti, artinya memang luar biasa. Kemauan anak-anak yang mau berprestasi di Jambi ini. Jadi wadahnya ini TVRI. Artinya kalau mereka tampil di sini, baru mereka sudah perform, sudah bisa menjadi berani, mandiri untuk berbicara. Dari situ awalnya, bukan cuma dia berprestasi. Nah, kembali kepada judul kita, ada Mbak Elian ya, Mbak Elian ya, yang putri hijab. Juga ada Mas Miko yang juga berprestasi. Nah, kembali ke Mbak Putri hijab ini, ya tentu kita bangga ya bahwa negara kita ini sudah tepatnya ada putri hijab. Negara kita ini mayoritas Islam, ya kan? Saya yakin masyarakat Islam ini sudah tahu, paham pasti dengan
pakai hijab itu adalah wajib. Tapi kan di dalam kenyataannya banyak yang tahu pura-pura nggak tahu. Ah nantilah nunggu saya ada hidayah dulu. Ah nantilah nunggu saya sudah tua dulu. Macam-macam pernyataan. Artinya itu tidak harga mati bahwa Islam itu bagi perempuan itu menutup aurat adalah jilbab. Justru saya setuju adanya putri hijab ini. Artinya pastilah Mbak ini mendapatkan tantangan terhadap persoalan pertanyaan-pertanyaan begitu. Problem solvingnya itu, nah apa kira-kira sepengetahuan Mbak untuk dapat menghadapi orang-orang yang tahu tapi pura-pura tidak tahu itu. Nah ini kadang kita sesali. Harusnya semua perempuan harus jilbab, itu wajib. Tidak ada lagi. Nah berarti yang tidak tahu itu tidak mungkin tidak tahu, dia punya orang tua. Ya. Orangnya, wanitanya yang bandel. Itu dosa besar menurut saya. Orang tahu, pura-pura tidak tahu. Nah, saya mohon kira-kira mungkin tantangan itu bisa dapat diberikan penjelasan bagi Mbak Putri jilbab ini, sehingga masyarakat itu bisa tahu gitu bahwa oh iya besok mungkin bisa dia pakai jilbab dengan ada penjelasan. Dan yang kedua untuk Mas Miko ya dua-duanya. Artinya memang kita harus konsisten di dunia digital ini. Yang paling penting adik-adik ini harus punya digital talent dulu. Ini kan akan dihadapi di dunia digital talent ini, di samping talent dirinya sendiri harus menguasai digital talent. Tapi jangan salah, tidak hanya digital talent yang dikuasai, itu wajib. Harus ada adab, kita ada berbudaya, kita punya tata krama, itu harus seimbang. Kita punya etika hidup, kita harus saling orang, jangan sampai lupa itu, mentang-mentang kita sudah digital talent, lantas lupa semua itu juga bobrok namanya. Pancasilais, itu diterapkan betul. Jadi jangan tanggung-tanggung, artinya konsisten di bidangnya. Tolong konsisten. Karena memang ke depan ini terus terang. Sekarang saya katakan, nanti terbukti. Ke depan nanti lapangan kerja itu, tidak lagi kita di bawah tekanan bekerja itu. Kalau bisa kita sendiri yang memimpin. Ide kita sendiri yang berapa menentukan gaji kita, mau bulan depan, berapa, mau. Jadi kalau kita bekerja di bawah tekanan, prestasi kita akan mandek. Karena kita tertekan. Jadi jangan masuk PSN lagi, ASN, tidak usah. Justru banyak tekanan. Lebih baik Anda memilih pekerjaan yang bisa Anda eksplor sendiri. Nah inilah yang dicari untuk Indonesia emas 2045 itu orang-orang seperti ini yang cari. Kalau sekarang diasah, insya Allah di 2045 nanti Anda memimpin sudah siap lahir dan batin. Nah inilah kira-kira motivasi saya. Yang penting konsisten, jangan lupakan agama, lantas etika, adab itu memang harus dijalankan sehingga dia menjadi manusia yang sempurna di 2045 bonus demografi yang akan Anda dapatkan. Saya demikian, mudah-mudahan saya berdoa, mudah-mudahan adik-adik ini selamat sampai tujuan dan menjadi skill bidangnya masing-masing. Cuma skill itu yang dicari. SDM itu kan skill. Negara maju ini dia punya skill karena dia SDM-nya berkembang. Jadi tidak ada harga mati 2045 itu skill dan SDM. Baik Pak Terima Yudi. kasih. Ya. Mohon maaf. Mudah-mudahan terus berjuang, jangan patah arang. Masa depan Anda cerah. Iya, baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Yudi, penelpon interaktif kita dari Teranai. Terima kasih. Baik, pemirsa, kita akan melanjutkan kembali tentunya masih dalam kabar Jambi, dan tentu hari ini sudah hadir dan sudah lama juga ya kita di sini ya. Beberapa waktu lalu kita sudah ngobrol-ngobrol dan kita akan melanjutkan kembali obrolan kita yang sangat-sangat bernas hari ini, bukan obrolan-obrolan kosong aja ya. Nah, kalau tadi kita sudah
ke Miko ya tentang bagaimana bisa manajemen di dalam kerjasama tim. Berikutnya kita akan tanya lagi dan ulik lagi untuk Erlin Nokiana. Ya, Nokiana. Oke, Erlin karena berhubung hari ini sudah pakai samir, sudah pakai mahkota Miss Universe gitu ya, luar biasa. Cantik sekali sesuai dengan jabatan yang masih diemban sekarang, Putri Hijab Influencer ya. Kira-kira nih mungkin para pemirsa anak-anak muda Jambi itu mau tahu kira-kira Putri Hijab Influencer ini merupakan organisasi yang bergerak di bidang apa, kemudian juga tugasnya ataupun kridanya itu seperti apa peranan dari Erlin. Bisa diceritakan, silakan Erlin. Baiklah teman-teman, mungkin udah lihat aku pakai selempang Putri Hijab Influencer Jambi tahun 2024. Nah di sini Putri Hijab sendiri itu ada 3 kata nih kan Kak, Putri, Hijab, dan Influencer. Jadi Putri ini adalah sosok wanita dan hijab ini tentunya muslim yang berhijab. Dan influencer wanita adalah sosok wanita yang mampu menginfluence nih, memberikan dampak positif tentunya bagi lingkungannya. Jadi Putri Hijab Influencer ini adalah sosok wanita muslimah yang berhijab dan juga mampu menginfluence dan berdampak positif bagi lingkungan sekitarnya gitu Kak. Nah kalau untuk visi misi sendiri dari Putri Hijab itu tentunya bisa menginfluence orang-orang di sekitarnya Kak. Seperti contohnya nih, kita melihat oh ada ya putri hijab gitu dan mereka tuh masih bisa berkarir. Karena pada kenyataannya saat ini masih banyak banget nih Kak perempuan yang terhalang hijabnya untuk bekerja dan berkarir. Itu nggak bisa dipungkiri, masih banyak banget. Dan pada kenyataannya masih banyak yang nggak sadar bahwa hijab ini tuh, adanya hijab ini Allah tuh bilang hijab ini untuk melindungi kita loh gitu loh. Bukan untuk membatasi gerak ruang kamu gitu. Karena udah dijelasin juga nih dalam surat Al-A'raf ayat 26 bahwa keutamaan berhijab itu bagi seorang muslimah itu sangat penting. Karena untuk melindungi diri kita, itu yang harus kita sadari Kak sampai saat ini. Dan kalian harus percaya kalau hijab itu tidak akan dan membatasi ruang kalian itu tidak akan pernah. Karena setiap kita tuh punya rezekinya masing-masing gitu Kak. Aku percaya banget sama hal itu. Makanya aku sangat tertarik untuk ikut Putri Hijab Influencer ini Kak, karena merupakan wadah yang positif menurut aku untuk aku berkarir sesuai dengan passion aku dan melindungi diri aku nih Kak. Iya, luar biasa Erlin ya. Berarti di sini kita bukan hanya tahu bahwasanya putris-putris biasa, maksudnya sekadar pageant biasa gitu ya, tetapi di sini juga bisa menginfluence ataupun memberikan pengaruh bagi perempuan-perempuan terutama di luar sana. Jangan takut, jangan risau karena kita juga bisa unjuk diri, berprestasi, kemudian tetap berkarir meski kita berhijab. Aku juga tertarik, tertarik banget karena hijab itu cantik loh, gitu ya, Masya Allah, tabarakallah, gitu ya, luar biasa. Nah, kalau kita sentil sedikit yang kata putrisnya tadi itu artinya seorang putri ya, seorang wanita yang berhijab dan tentunya menginspirasi. Tapi di sini memang karena putri hijab, kata yang paling signifikan dan harus kita tonjolkan ini hijabnya ya. Hijab, karena mungkin bisa mengajak teman-teman yang dulunya belum berhijab, menjadi berhijab dan gitu. Lebih konsisten lagi dalam mengenakan hijabnya, lebih memperbaiki lagi cara berhijabnya gitu. Tapi kita udah ngajak intinya kembali ke teman-teman lagi kira-kira apakah menerima ataupun memang sudah nyaman dengan posisinya, passionnya masing-masing gitu. Nah, aku bakalan nyentil nih yang kalimat masih temanya karena kita berprestasi itu bisa menaklukkan mimpi. Kalian percaya nggak kalau berprestasi itu bisa menaklukkan mimpi kira-kira? Percaya ya? Percaya dong. Percaya banget. Karena memang ya teman-teman ya, prestasi itu bukan hanya sekadar hal yang kita dapatkan ya, bukan hanya sekadar kita unjuk diri saja, bukan hanya sekadar kita mau terlihat hebat depan orang banyak, tapi dengan berprestasi orang-orang mungkin punya suatu tempat tersendiri bagi kita untuk lebih percaya dengan kemampuan kita. Nah itu berprestasi menurut definisi dari aku pribadi ya teman-teman ya, dan itu banyak juga yang telah mengatakan seperti itu. Dan dengan prestasi itu kita akan meningkatkan kepercayaan orang lain agar bisa ya mimpi-mimpi kita mungkin bisa kerja di tempat-tempat yang tertentu, perusahaan tertentu, atau mungkin bisa keterima di tempat kuliah-kuliah impian kalian gitu ya. Jadi untuk anak-anak muda jangan takut untuk berprestasi ya. Jadi tidak hanya ibaratnya ada yang bilang pepatah mengatakan katak dalam tempurung. Kita hanya
eh, mau berkembang di situ-situ saja tempatnya. Tapi ya ayo kembangkan kemampuan yang kalian punya, terutama anak-anak muda nih ya yang mau menaklukkan mimpinya. Nah, untuk Kalimba berprestasi, aku juga mau mengkolerasikan dengan Erlin. Kebetulan kan Erlin selain juara 1 ya Putri Sehijab influencer Jambi, tapi juga akan maksudnya sudah berangkat juga ke tingkat nasional. Kira-kira Erlin, pengalaman yang Erlin dapatkan apa saja nih? Bisa dibagikan ke anak-anak muda, karena di sana Erlin tidak hanya bertanding dengan seluruh putri-putri hijab masing-masing provinsi, tapi di sana juga ada apa ya? Ada pertunjukan gitu ya. Tidak hanya berkompetisi tapi ada unjuk bakat dan sebagainya. Boleh diceritakan kepada teman-teman yang nonton hari ini, silakan Erlin. Baik, jadi pada Agustus kemarin itu aku berangkat ke nasional untuk event Putri Hijab Influencer Indonesia. Dan kadarullahnya aku belum diizinin nih untuk bawa predikat. Tapi balik lagi teman-teman, yang namanya kita berproses itu nggak melulu tentang penghargaan, tapi itulah kebahagiaan dalam proses kita mengejar impian kita gitu. Karena itu tadi, setiap kita itu ada masanya Kak, dan setiap kita tuh ada rezekinya masing-masing gitu, dan aku percaya banget sama itu. Dan luar biasanya, itulah gunanya kita mengikuti komunitas dan bertemu banyak orang. Kita mengenal watak si A dan si B. Kita lebih tahu kebudayaan nih Kak dari masing-masing provinsi. Dan aku di sini yang paling aku inget tuh ya, kayak aku berangkat ke nasional, oke nih, siapa sih yang nggak mau menang ketika kita ikut kompetisi? Tapi yang paling penting menurut aku, yang nggak akan terulang lagi tuh ketemu sama teman-teman ini nih yang dari provinsi. Dan by the way-nya, kita itu setiap provinsi nggak cuman mengirimkan 1 Kak, jadi maksimal itu ada 4 orang setiap provinsi, ada 4 perwakilan putris nih dari setiap provinsi masing-masing. Dan aku izin menyapa teman-teman aku Kak yang barangkali ada nonton di sana. Sampaikan ya, silakan. Makasih buat teman-teman yang udah memberikan pengalaman banyak banget sama aku waktu di nasional kemarin. Luar biasa kekeluargaannya Kak Didi selaku founder Kak dari Putri Hijab Influencer Indonesia, yang luar biasa memberikan kami support, memberikan kami wadah untuk berproses menjadi sosok yang sekarang. Karena gak sedikit jebolan dari Putri Hijab Influencer itu Kak yang menjadi influencer dan juga menjadi kalau bahasanya tuh bukan selebgram ya, tapi lebih ke influencer gitu Kak, yang memberikan dampak baik di sosial medianya ke banyak orang gitu. Karena nggak semua anak muda punya kemauan, dan nggak semua anak muda juga nanti bakal bisa punya kesempatan yang sama Kak, kadang kita tuh bisa itu yang harus mempengaruhi anak muda dengan edukasi yang baik gitu ya, terutama di hijab maupun ke bidang keagamaan dan hal-hal positif lainnya gitu ya. Artinya luar biasa ya, kayaknya kita nggak cukup ngobrol 1 jam aja ya hari ini, kayaknya bisa ada sesi berikutnya lagi kali ya. Nah, kalau tadi sudah di Erlin, kita akan beralih dengan Niko. Nah, pertanyaan untuk Niko, kira-kira apakah ada nih pengalaman-pengalaman yang tak terlupakan sekali bagi Miko selama mengikuti ajang-ajang di nasional, terutama di bidang pensyarah ya, yang mana untuk pensyarah sendiri itu perlu ingatan yang kuat, kemudian juga nanti pas di panggung biasanya kalau sudah keburu nervous bisa pingsan barangkali ya. Bisa iya, demam panggung ya, karena butuh banget kekompakan, kecerdasan kita dalam mengingat juga di sana, dan nggak semua orang bisa. Nah, kalau dari Miko sendiri, dari pengalaman-pengalaman yang sudah jalani, boleh diceritakan apa sih yang paling berkesan bagi Miko selama mengikuti kegiatan seperti itu dan tak terlupakan sampai saat ini? Silakan Miko. Mungkin yang paling berkesan itu yang lomba nasional kemarin Kak, karena Miko tuh dulu pernah berpikir bahwasanya, pernah bercita-cita juga, aku ini pengen ke nasional suatu saat nanti. Tidak cuma stuck di daerah saja, di kampus saja. Dan alhamdulillah terkabul di 2023 kemarin, dan alhamdulillah di tahun pertamanya di nasional mendapatkan juara gitu Kak. Dan di nasional kemarin juga kami mendapatkan tantangan juga Kak, karena menghafal tadi yang banyak tadi, dan kami mendapatkan harapan 3 cuman Kak. Dan selain di lomba itu juga bisa pergi jalan-jalan juga di Bromo juga kemarin, di Batu juga, dan bisa keliling Indonesia Kak dengan prestasi yang kita hadapi. Dan untuk teman-teman mungkin yang lagi berproses, yang sedang tidak yakin dengan dirinya sendiri, mungkin lebih baik kita mencoba daripada tidak sama sekali Kak. Oh gitu. Jadi
pengalaman yang berkesannya adalah ketemu teman-teman Iya. dari seluruh Indonesia yang satu lomba juga ya, Iya. satu passion gitu ya. Tapi juga bonusnya bisa jalan-jalan ke Bromo ternyata ya. Wah itu gimana ya bisa 1-2 pulau langsung terlewati gitu ya, include-nya ya. Iya. Bisa paketan seperti itu ya. Nah itu teman-teman, berprestasi itu bukan hanya sekedar Benefit. pencapaian, tapi Benefit. juga bisa dapat bonus-bonus yang lainnya. Iya. Seperti Miko yang jalan-jalan ke Bromo. Nah itu kalau jalan-jalan ke Bromo itu berapa hari Itu kira-kira? semalam cuman Kak. Oh, Waktu itu semalam. Wah. dari Kota Malang dari jam 12 malam Seru ya? ngambil untuk sunrise di Bromo. Wow, sunrise. Luar biasa ya. Nah, jadi anak-anak muda, ayo berprestasi, kita ajak-ajak terus ya pokoknya semua penonton dan hari ini karena banyak banget benefit yang kita dapatkan ketika kita mau berkarya, mau motivasi diri agar terus berprestasi. Nah, baik pemirsa, kita akan kembali lagi masih dalam kabar Jambi, TVRI Jambi. Untuk itu kita akan kembali usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, masih di kabar Jambi dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara bersama narasumber kita yang masih muda-muda tetapi mau untuk terus berkarya dan berprestasi. Nah baik, karena kita sudah di akhir acara, kita akan closing statement ya, ataupun ada kalimat-kalimat penutup dari para narasumber kita. Untuk itu langsung saja, untuk yang pertama kita akan ke Erlin aja ya, karena ladies itu selalu first, gak apa-apa lah ya, ngalah Ladies dulu ya first. Miko ya. Ladies first. Oh gitu. Oke, silakan Erlin, apa yang mau disampaikan untuk para generasi muda maupun penonton hari ini? Silakan. Baiklah, sebelumnya untuk teman-teman di luar sana, adanya Lian di sini bukan berarti Lian yang lebih hebat, tapi waktulah yang membawa Lian untuk di sini. Prinsip hidup aku itu adalah if you love something, fight and totality for it. Jadi ketika aku menyukai dan mencintai sesuatu, aku harus berjuang untuk itu gitu. Nah, aku pesan untuk teman-teman, kalian itu hebat, kalian di luar sana itu punya potensi masing-masing, dan jangan dengerin apa kata orang di luar sana, karena kita punya porsi sukses masing-masing. Soal timing itu adalah bonus. Untuk teman-teman tetap semangat karena kita punya potensi tersendiri, terus kembangkan dan jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih. Terima kasih Erlin. Dan berikutnya silakan Miko untuk closing statementnya, silakan disampaikan. Untuk Miko, untuk teman-teman semuanya yang ada di luar sana, berterima kasihlah kepada diri sendiri, karena dengan diri kita sendiri kita bisa berproses, kita bisa berjuang, dan dengan kita yakin kita akan berkembang, kita akan mendapatkan itu semuanya. Dan berjalanlah sejauh mana kamu ingin berjalan, sampai kamu tahu kemana kamu akan pergi. Iya. Intinya berjalannya harus ada tujuan ya, Iya. jangan jalan-jalan terus ya. Oke baik, terima kasih Erlin dan Miko. Intinya para anak-anak muda yang ada di Provinsi Jambi maupun yang sedang nonton hari ini, ayo kita harus punya semangat, kita harus punya motivasi untuk terus berkarya, kita harus terus semangat dalam meraih prestasi, berani mencoba, berani mengambil resiko juga, dan tetap konsistensi agar bisa berprestasi dan menaklukkan mimpi-mimpi yang Anda impikan. Baik, terima kasih untuk narasumber kita hari ini, Erlin dan Miko. Sehat selalu, semoga nanti lain kesempatan kita bisa jumpa lagi dan berbincang-bincang soal prestasi lagi. Saya Malika Hijriati Dewi, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada hari ini, dan seluruh kru TVRI Jambi mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk para penonton, dan sampai jumpa di Kabar Jambi edisi berikutnya. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.